Kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan menolong kita. Kita tetap penuh dengan Roh Kudus sampai hari Maranatha. Kita naikkan pujian Besar Kasih Yesus. Besar kasih Yesus, kasih membelai aku yang rela mati di kayu salib, mengampuni semua dosaku, memperdamaikanku dan menyelamatkanku. Lepaskan aku dari kegelapan, bawaku ke dalam terang. Tuhan mau mengampuni dan melupakan semua dosa. Dia berikan keselamatan oleh kurban salibnya. Besar kasih Yesus. Besar kasih Yesus, kasih membelai aku yang rela mati di kayu salib, mengampuni semua dosaku, memperdamaikanku dan menyelamatkanku. Lepaskan aku dari kegelapan, bawaku ke dalam terang. Tuhan mau mengampuni dan melupakan semua dosa. Dia
kemurahan-Mu yang besar. Syukur sehingga hari ini kami bisa beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan berikan, dengan melindungi, memelihara kami semuanya, sehingga kami bisa ada sampai hari ini. Meskipun kami saling berjauhan, tetapi kami bersehati untuk beribadah pada hari ini, pada waktu dan jam ini bersama-sama. Kami mohon kuasa Roh Kudus tetap memenuhi dalam hidup kami. Suasana surgawi turun, sehingga kami tetap ada di dalam hadirat Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan yang sudah dinyatakan pada waktu Tuhan naik ke surga. Kami percaya kekuatan kuasa Roh Kudus akan terus membimbing, menerangi kami, menuntun kami terus sampai nanti hari Maranatha. Kami mohon pimpinan dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Kau lawati kami semuanya, baik kami yang di sini maupun di rumah setiap anak-anak-Mu sekalian, bahkan seberapa jauh mereka ikut bersama-sama dalam ibadah online ini. Tuhan menjamah, memberkati, sukacita surgawi ada di antara kami semuanya. Kuasa dan mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami semuanya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan yang memberkati semua alat yang kami gunakan. Tuhan juga channel YouTube yang kami gunakan. Biarlah Tuhan buat menjadi lancar, sehingga kebenaran firman-Mu boleh sampai kepada kami sekaliannya. Kami diteguhkan, dikuatkan, oleh karena itu adalah pribadi Tuhan yang menjadi kebutuhan kami setiap saat. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Dari awal sampai akhirnya kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekasih kami, mempelai pria surga. Haleluya. Amin. Ya, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan membuka firman Tuhan yang pada hari ini saya beri pokok, yaitu perubahan. Perubahan. Kita akan baca firman Tuhan kembali di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-9 sampai 11. Masih ayat yang sama dengan minggu yang lalu, tapi memberi penekanan kepada kita tentang perubahan. Perubahan. Berubah. Berubah itu sesuatu yang baru, pengalaman baru yang kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak bisa masuk dan mendisiplin diri, itu risikonya juga menjadi besar. Seperti diumumkan bahwa kita akan masuk kepada suasana new normal. Itu kebiasaan baru. Jadi bukan normal tapi new normal. Jadi normal baru. Itu tidak mudah. Ya, kita kalau saudara mendengar rekaman ini ya sudah berjalan, karena ini adalah kesempatan yang sudah dimulai tapi baru mulai. Ini tidak mudah. Mari kita akan lihat bahwa jikalau tidak disiplin, kuncinya ada di situ. Akan menanggung satu risiko yang berat bagi kita semua. Ya. Mari saya bacakan Kisah Rasul kembali ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Perubahan itu didapat dari ayat yang ke-9 yang kesimpulannya, sitirnya dari ayat 9 disebutkan, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Begitu Tuhan naik ke surga, tertutup oleh awan sebab sudah melewati awan. Karena awan itulah, maka sudah nggak bisa mandang lagi Tuhan. Sudah nggak kelihatan. Tidak kelihatan, sehingga ya itulah batasnya. Sudah tidak bisa melihat Tuhan secara fisik, secara tubuh yang tadinya ada di atas muka bumi ini, kemudian setelah mati dan bangkit, naik ke surga. Nah, selesainya di ayat 9 ini. Awan menutupnya artinya sudah dibatasi. Makanya dalam bahasa Indonesia, awan itu adalah batas pandangan mata. Itu dalam bahasa Indonesia disebutkan bahwa awan itu sebetulnya batas pandangan mata. Sebab di atasnya awan masih ada tinggi. Sebab Rasul Paulus pernah memberikan kesaksian, tapi dengan kerendahan hati. Itu ditulis di 2 Korintus pasal 12 ayat 2. Ya, kalau saudara buka di sana ada 2 Korintus pasal 12 ayat yang kedua. Rasul Paulus berkata demikian. Yang kedua, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Jadi diangkat sampai tingkat yang ketiga dari surga. Ya, rupanya ada tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, tapi ini sudah nggak kelihatan karena itu di atasnya awan. Di atasnya awan. Jadi pandangan mata jasmani sebatas pandangan awan. Nanti saudara bacalah pelan-pelan itu Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Perikopnya begitu dari 2 Korintus pasal 12 itu, ya. Jadi kita kembali kepada Kisah Rasul tadi, pasal yang ke-1, yaitu ayat yang ke-9 menyebutkan bahwa awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, di ayat yang ke-9 inilah memberikan kepastian kepada kita, itulah tanda dimulainya peralihan hidup dari yang jasmani kepada yang rohani. Bukan berarti kalau sudah mata nggak ngelihat terus selesai. Enggak. Kita beralih. Ya, siapa yang bisa meneruskan kepada peralihan ini? Ya mereka yang sudah punya mata rohani. Artinya orang yang sudah dilahirkan baru, jadi ciptaan baru. Kan dimensi keduanya tidak kelihatan secara, ya, yang kelihatan kan ini. Makanya Tuhan mengatakan harus melewati kelahiran baru, menjadi ciptaan baru, yang lama lenyap, yang baru terbit. Ya, itu secara rohani dihitung oleh Tuhan bahwa kita mempunyai manusia baru di dalam iman. Ya, makanya ini yang bisa melihat. Kalau dia tidak dilahirkan baru, meskipun Kristen, ya dia tetap bingung karena antara Tuhan hadir di tengah-tengah kita, itu masih bingung dia. Kalau Tuhan hadir kan ada, padahal tidak bisa dilihat. Tapi dia nggak berani membantah bahwa Tuhan tidak ada. Nggak berani, karena ada ayatnya. Aku hadir, 2 atau 3 orang berimpun.
Terus kalau diminta bukti mana, dia nggak bisa jelasin. Karena kehadiran Tuhan secara rohani yang tidak bisa dilihat oleh mata ini, tetapi bisa dilihat oleh mata rohani, yaitu kekuatan kuasa roh. Roh Allah hadir di tengah-tengah kita. Dia pribadi Tuhan yang selalu mengawal, menghidupi, menuntun, menyertai gerejanya, jemaatnya, orang-orang yang sudah dilahirkan baru, yang notabene adalah anak-anak Allah. Jadi pada waktu Tuhan Yesus terangkat itu, ini tanda dimulainya peralihan hidup dari yang jasmani kepada yang rohani. Makanya dia langsung memberikan suatu kepastian di ayat 11 itu. Ya, ayat 11 itu memberi tekanan, ya, bagian ayat 11 ya. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga." Cara yang sama. Artinya yaitu tidak bisa dilihat secara mata nanti kedatangannya. Sebab kedatangan Tuhan khusus untuk menjemput tubuhnya, gerejanya, itu sebatas turun di angkasa. Tidak turun di atmosfer. Tidak turun di bumi. Tapi di angkasa, tulisannya begitu. Di firman Tuhan di 1 Tesalonika pasal 4. Pertemuan di angkasa. Tapi kalau kita akan nyanyinya, ada pertemuan di udara. Itu maksudnya di angkasa. Tapi terjemahannya di situ begitu. Nanti sudah baca di 1 Tesalonika pasal 4. Jadi ini hanya bisa dilihat oleh orang baru. Ya, orang yang sudah pindah dari maut kepada hidup. Orang yang hidup rohaninya. Baru dia bisa lihat. Yang enggak bisa lihat. Makanya nanti saya tunjukkan petanya ada 2 jalur. Ada jalur hijau sama jalur merah. Ya, saya sebut gini aja, nanti saya tunjukkan gambarnya. Saya buat untuk mengerti ini bahwa orang Kristen kalau tidak dilahirkan baru, ya dia bukan di jalur hijau itu sebetulnya. Jalur merah, makanya ada firman Tuhan, jangan kamu murtad. Dalam arti murtad meninggalkan kebenaran, Kristennya masih tetap. Nah, dia tetap ada di jalur merah sebetulnya. Jadi Kristen itu ya berbahaya nama Kristen. Seyogianya artinya itu hebat. Laksana Kristus, seperti Kristus. Tapi ternyata tidak tunduk kepada kebenaran Allah. Sehingga tidak ada perubahan. Nah, ini langsung diterangkan oleh malaikat itu bahwa Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Dengan cara yang sama. Untuk gerejanya. Yaitu tidak bisa dilihat oleh umum. Ya, nanti saya tunjukkan gambarnya. Tapi nanti Tuhan akan datang yang bisa dilihat oleh umum. Seluruh dunia bisa lihat. Tapi itulah kedatangan Tuhan yang periode kedua untuk Israel. Ya. Nah, itu ya nanti kita lihat. Jadi saya simpulkan di sini bahwa disinilah keangkatan Tuhan naik ke surga itu batas perubahan pandangan dalam mengikut Tuhan. Jadi kalau kita pandangan mengikut Tuhannya itu masih jasmani, ya waduh, makanya disimpulkan kamu orang yang paling malang, tidak bisa melihat yang lebih besar dari itu. Ya, kalau jasmaninya berubah, nah sekarang ada kesukaran, dia bingung dia tidak mempunyai sungguhan percaya, sehingga ya saya juga tidak mengerti dan tidak tahu.
Tapi hanya bisa menghimbau untuk saudara tetap beribadah kepada Tuhan meskipun di rumah. Tapi kan nggak bisa kita lihat, saya nggak bisa tahu saksinya siapa yang beribadah, siapa yang enggak beribadah. Itu saja menjadi satu ujian karena kesukaran hidup. Ya, ini pandangan kalau tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh firman Tuhan, ya tidak ada jaminan dari Tuhan tentang pemeliharaannya. Pemeliharaan itu jadi kan karena ada tuntunan. Nah, di stylenya, di programnya gitu. Kayak komputer kalau diklik, kalau programnya sudah masuk, ya keluarnya itu. Sampai kapanpun ya keluarnya itu, karena programnya udah masuk di situ. Kayak begitu. Kita kan di programnya cari dulu kerajaan Allah, yang lainnya akan ditambahkan. Kalau diklik, ya, kalau kita nurut kebenaran ini, ya akan jadi. Yang lain ditambahkan terus, meskipun sukar itu kan ukurannya manusia. Buat Tuhan tidak ada yang sukar kan. Tiada yang sukar di matamu gitu kan. Udah banyak puji-pujian yang menyebutkan tidak ada yang sukar buat Tuhan itu. Nah, itu menjadi sukar oleh karena cara pandang. Lah, kita ini dikasih tahu inilah batas perubahan pandangan dalam mengikut Tuhan. Ya, mari kita baca 2 Korintus pasal 5. Itu ditegaskan seperti itu dengan pengalaman orang yang pernah diangkat naik. Biasanya kalau diangkat naik terus nggak balik lagi kan. Makanya Rasul Paulus tidak berani mengatakan terus terang, aku tahu dan aku kenal orang itu. Padahal ya dia yang diangkat naik ke tingkat 3 tadi. Yang dibaca tadi ya. Ini 2 Korintus 12 tadi ayat 2. Tapi dia karena keyakinannya sungguh-sungguh itu dia mengajar tadi balik. Makanya disebutnya tidak tahu diangkatnya tubuh atau rohnya saja. Nah, saya tidak tahu. Kata Rasul Paulus tulisannya tadi begitu. Ya, dari di sini dari pengalaman itu dia masih hidup kemudian memberitahu ini. Di 2 Korintus pasal 5 ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau terjemahan lama, perjalanan kami bukan dengan penglihatan, tapi dengan iman gitu. Ya, ini ya bisa dibantah kalau orang tidak mempunyai pengertian rohani yang kuat, bisa dibantah. Kalau tidak dengan kita nabrak-nabrak, ya iya sih. Ya, sebetulnya kalau kita mengerti tidak akan membantah, ya. Memang masih menggunakan mata ini, tapi itu bukan yang utama sekarang. Sekarang yang utama jadi rubah. Imannya yang lebih ke depan daripada yang jasmani ini. Nah, itu saja sebetulnya. Itu sikap aja, sikap pandangan. Sebab kalau tidak begitu, ya saudara putar lagi lah yang minggu yang kemarin. Gitu. Nanti akan diterangkan, yaitu bahwa sikapnya Elisa beda sama nabi-nabi yang lain itu. Sama dididiknya, kalau dalam bahasa sekarang, ya masuk semua pendidikan teologianya sama. Semua juga calon nabi sih, murid-murid yang di Yeriko gitu. Semua baik yang di Betel, yang di Gilgal, yang di Jericho sama semuanya. Hanya satu tok itu. Elisa punya pandangan yang berbeda. Ya, dia merindukan yang lebih besar dari hanya pengetahuan teologianya. Maka dia dapat. Setelah dapat betul dia tahu. Nah, cara pandangnya dibuka. Makanya sampai yang lain disebut memalukan, sampai memaksa-maksa. Kita harus cari itu. Jangan-jangan Elia diangkat kemudian dilempar. Ya, itu sesuatu yang memalukan. Prinsip seperti itu. Ya, akhirnya ya sudah silakan cari. Ternyata 3 hari dicari tidak dapat. Dan Elisa berkata, kan saya sudah ngomong, jangan dicari. Ya. Tapi tidak mungkin. Jadi ini hanya cara pandang.
Nah, kekristenan juga begitu, kuncinya ada di cara pandang. Kalau cara pandangnya masih tetap jasmani, itu lebih maju. Rohaninya seringkali nggak digunakan. Padahal dia manusia rohani. Ya dia nggak akan lihat kesempurnaan. Tapi kesempurnaan itu hanya bisa dilihat oleh manusia roh. Manusia rohani. Baru dia bisa berjalan dan semangatnya tidak lekang, tidak lapuk. Ya itu karena dia melihat finish, melihat ujung, melihat ya akhir daripada panggilan surgawi itu. Nah, ini kepastian yang menguji kita. Nah, disimpulkan, makanya dalam Pentakosta, kepenuhan Roh Kudus, kita kan peringatan toh. Peringatan Pentakosta. Tapi firman Tuhan di Efesus menulis, hendaklah kamu senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Ya, jadi saya simpulkan ini dimungkinkan hanya karena Roh Kudus saja yang bisa membuat kita bisa melihat dan mengalami perubahan ini. Ya, cara pandang, cara mengikut Tuhan. Jadi mengedepankan yang hal-hal yang rohani. Ya, mari saya tunjukkan tentang peta zaman. Saya hanya ingin menerangkan bagian ini. Makanya kalau saya tunjukkan peta zaman ini terlalu luas. Ya, saya hanya ingin menjelaskan bagian yang sekarang ini. Ya, ini yang saya tanda. Jadi hari yang ke-5 sampai hari yang ke-6. Ya, saya tidak bisa menunjukkan dengan sorot lampu biasanya gitu. Tapi kalau disorot saya sudah tanya, tetap nggak akan kelihatan sebab oh iya ya. Jadi saudara perhatikan penjelasan kalimatnya saja. Saudara nggak melihat saya nanti di online-nya, tapi saudara akan lihat gambar ini ya. Gambar ini yang saya ingin terangkan. Ya, hari ke-5 dan ke-6 itu sekarang setelah Tuhan Yesus mati disalib, bangkit dan naik ke surga. Nah, ini yang saya ingin jelaskan. Ya, mari kita lihat ini, kita perhatikan. Ini dibesarkan ya di sini. Nah, ini sampai di sini. Ini yang saya sebut sebagai hari ke-5 dan ke-6 yang sekarang. Nah, mari kita baca dulu di Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Di Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat itu menjelaskan demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Ya, saya bacakan satu perikop, maksudnya nanti saya baca lagi pelan-pelan, bahwa dia akan menyatakannya itu di dalam anaknya. Jadi dengan berbicara firman Tuhan, ini firman dari Tuhan kita Yesus Kristus, kepala gereja, itu yang harus diperhatikan. Ada dia membuka kebenaran ini kepada kita semuanya. Ya, dulu sama nabi-nabi. Makanya di sini saya tidak menjelaskan yang dulu. Dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, itu kan zamannya Adam sampai Abraham 2 hari, 1-2, dari Abraham sampai datangnya Yesus Kristus. Nah, itu hari ketiga dan keempat. Nah, kita yang sedang berjalan
dan belum berakhir ini adalah ini yang saya besarkan ini. Makanya saya menjelaskan ini. Ya, dimulai dari kehadiran Tuhan. Ini lamanya 2000 tahun, sebab 2 hari, hari yang ke-5 sampai ke-6, 1 harinya Tuhan sama dengan 1000 tahun. Jadi 2000 tahun itulah zaman Roh Kudus. Nah, sekarang ini, makanya Tuhan Yesus tidak ada, tapi ini memang zamannya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah pribadi Allah yang ada di atas muka bumi, di dalam gerejanya, di dalam diri orang yang percaya. Ya, dimulai dari Injil Lukas pasal 2 ayat 11. Dimulai dari situ. Ya, itu Injil Lukas pasal 2 ayat 11 itu kan berita tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kelahirannya. Dimulai dari hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, mulainya itu. Nah, lahir. Nah, itu dihitung tek sampai nanti batas akhir itu 2000 tahun. Sampai akhirnya hari yang ke-6. Sekarang kan belum. Nah, ini diterangkan ini sekarang. Saya menjelaskan bahwa kita ada di kolom itu, di waktu itu. Nah, waktunya belum selesai. Nah, saya mulai dari awalnya ini yang saya beri clear pink ini. Inilah kasih kemurahan Tuhan. Dari mulai lahir sampai batasnya ialah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, yang kita baca tadi. Itu yang bisa dilihat sebatas itu. Nah, itu lamanya ya. Lamanya ini yang pink ini adalah 33,5 tahun. Udah selesai. Tuhan Yesus hidup di atas muka bumi ini secara fisik bisa dilihat dari lahir sampai naik ke surga. Ya, mati, bangkit, terus naik ke surga. Itu kurang lebih 33,5 tahun. Yang fullnya bekerja 3,5 tahun setelah dibaptis umur 30. Sebelum itu ada cuma munculnya Natal. Setelah Natal muncul lagi umur 12 tahun di Bait Allah. Lalu muncul lagi umur 30 tahun dibaptiskan. Nah, ya kekosongan-kekosongan itu tidak ditulis. Tapi dia ada, cuma nggak ditulis. Kalau ditulis, kita ke gereja membawa truk. Itu Alkitabnya gede banget gitu. Ya, jadi nggak cukup buku kalau ditulis semuanya. Ini kesimpulannya saja. Nah, di sini setelah Tuhan Yesus naik ke surga, nah itulah makanya tadi saya sebut batas. Batasnya saudara melihat. Setelah ini sudah nggak bisa lihat dengan mata. Dan itu jangkanya panjang. Inilah jalur hijau ini. Panjang. Panjang. Ya, wong ini cuma 33,5 tahun sampai batasnya ujungnya hijau, yaitu gereja Tuhan dijemput. Nah, diangkat, itu mempelainya diangkat, yang sudah siap sedia. Itu adalah belum akhir. Nah, itu agak maju sedikit. Jadi 3,5 tahun sebelum pas 2000 tahunnya gitulah kira-kira. Ya. Ini diangkat lebih dulu karena ada pertemuannya di angkasa. Jadi Tuhan tidak turun ke bumi, jadi orang bumi nggak pernah lihat juga. Orang Kristen yang nggak siap juga nggak ngelihat. Hanya mereka yang siap saja yang lihat. Yang memang mempunyai kerinduan, dinubuatkan kira-kira seperti kerinduannya Elisa terhadap 2 bagian rohnya Elia. Nah, itu punya kerinduan. Sehingga pada waktu itu Elia berkata, wah sukar kalau itu bukan hakku, kira-kira begitu. Nanti kalau kamu lihat aku diangkat, ya jadilah. Nah, ternyata kerinduan hati itu membuktikan Elisa bisa lihat pada waktu diangkat. Nah, itu rahasia ilahi. Dan nanti kedatangan Tuhan di angkasa itu nggak bisa dipaksakan menurut kondisinya si orang itu. Dia punya kerinduan tidak terhadap keangkatan itu sebegitu kuat seperti kerinduannya Elisa terhadap kedua bagian rohnya Elia.
Nah, karena kalau kerinduannya sekuat itu, dia bisa lihat. Nah, nanti orang yang siap itu dia bisa lihat. Tuhan Yesus sudah datang menjemput di angkasa dan dengan diubahkan. Itu mujizat Tuhan untuk orang yang siap. Makanya disebutkan dalam firman Tuhan, siap sedia itu maksudnya, yaitu bukan siap sedia jasmani, rohani. Tapi hitungannya setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ini rohani sudah. Rohani jalurnya hijau. Ya, setelah itu maka ada pertemuan di angkasa. Memang sebelum itu ada masa-masa sukar. Itu sebelumnya. Ya, ini ditulis, saya kasih clear kuning nih. Clear kuning ini adalah permulaan penderitaan, masa sukar. Nah, itu sebelum diangkat. Jadi sebelum ada, ini saya batasnya itu ke sini, cuma ada kesukaran sebelum itu. Jadi masa kesukaran itu gereja Tuhan mengalami. Jadi sekarang jangan khawatir. Makanya kalau disebutkan, mereka bisa menyebutkan jangan panik. Nah, padahal panik. Kita aja panik. Ya. Nah, itu maksudnya kalau mengerti ini, dan nggak usah panik. Memang waktu kesukaran begini gereja Tuhan ada masihan. Tapi kan bukan untuk kita. Menurut firman Tuhan kita harus yakin. Nah, saya yakin itu. Saya memompahkan iman saya. Saya di dalam tangan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut dari tangannya Tuhan, dari tangannya Bapa. Begitu tuntunan. Itu meyakini kita. Makanya ya kalau kita dasarnya itu, baru kita yakin, ya pasti dia tidak panik ya. Tetap kita harus mendisiplin diri supaya menjadi contoh, menjadi berkat bagi orang lain. Sebab kita yakin, keyakinan ini rahasia ilahi. Ditaruh Tuhan dalam hidup kita. Bukan untuk kesombongan, tapi ya harus dipegang kayak orang fanatik. Cuma nggak usah ditunjukkan kefanatiknya. Iman itu fanatik, cuma nggak usah ditunjukkan. Di dalamnya, kita yakin betul begitu. Soal orang tidak cocok ya silakan aja. Tapi kita yakin bahwa di dalam tangan Tuhan. Begitu. Ya. Sebab mati hidup ini adalah milik Tuhan. Tuhan yang tahu. Jadi kita mesti mengerti. Ini makanya saya gambar di sini, ini kuning ini. Ya, ini adalah tanda kesukaran. Jadi diangkatnya ujung kuning. Tapi kita melihat. Makanya ada janji Tuhan itu kan tidak mudah untuk dicerna. 1000 orang jatuh di sisi itu. Mana itu ayatnya lengkapnya kurang lebih ya. Nanti kalau salah cari aja. 10.000 di sisi yang lain. Tetapi itu tidak sampai kepadamu. Nah, itu di sisi itu dekat. Ya kita harus bersyukur. Inilah perlindungan dan cara Tuhan memelihara gerejanya. Itu firman-Nya tulisannya begitu. Dan saya yakin berdasarkan Ibrani 1 ayat 1 dan 4 tadi. Makanya semua ditopang oleh firman-Nya. Kata Tuhan. Nanti baca lagi ya ini. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Ini topang oleh firman-Nya. Karena yang menuntun kita ya cuma firman sama Roh Kudus. Balik lagi ke situ. Memang itu prinsip kebenaran. Jadi nggak bisa dirubah itu. Ya, dari sinilah batas. Kemudian setelah diangkat, ketemu dengan Tuhan, nah disitulah terjadi kekuatan merah. Nah ini merah. 3,5 tahun anti-Kris. Nah, dia yang Kristen tidak siap ya namanya ketinggalan itu. Makanya sering kita sebut ada 2 orang di ladang. Yang satu diangkat, satu ditinggalkan. Maksudnya di ladang itu bekerja. Dua-duanya ya sibuk, ya bekerja. Tapi kenapa yang satu kok bisa diangkat? Berarti dia siap sedia. Ya bekerja, cuma normal saja. Tapi tidak waktunya semua dikhususkan untuk bekerja. Nah, yang satu ketinggalan. Ya mungkin bobot sikapnya ya dia habiskan. Dianggapnya bahwa rohani itu tidak penting. Jadi ya kalau dia mau aja lah gitu. Kalau nggak mau, ya nggak usah dikalahkan juga nggak apa-apa. Ya selama itu belum terjadi keangkatan, ya sepertinya tidak apa-apa. Tapi nanti sudah pas keangkatan itu ditinggal loh. Satu ditinggal kan 2 orang di ladang, satu diangkat, satu ditinggal.
Jadi kita memang harus memperhatikan sejak dibukakan perkara yang rohani, kita harus mengambil satu sikap. Nah ini risikonya saudara sendiri, saya juga sendiri. Makanya saya bukan hanya menerangkan saja, tapi saya juga berjuang, saya tidak mau ketinggalan. Nah, kita masing-masing, nah dibuktikan. Selama itu belum terjadi ya seolah-olah tidak apa-apa. Tapi jangan dihitung tidak apa-apanya. Ini pasti terjadi, makanya ada petanya. Ada denahnya, peta. Nah, saudara kan belum pernah ke Meksiko, ke ujung beku sana di atas sana. Kan belum pernah. Bukan berarti nggak ada, karena saya nggak pernah, maka itu ada. Kepengen tahu tempatnya, ya tinggal buka global gitu, ada nanti di situ. Petanya ada itu, peta dunianya kan ada. Meskipun kita belum pernah menginjak, kita belajar. Ya, belajar ya, di SMA juga diajari kan? Iya, ya belajar. Tapi udah pernah ke sana? Belum. Boro-boro ke sana. Ya, belum pernah. Di Indonesia aja belum semuanya. Saya ke Papua aja belum kepingin, tapi ngapain juga ke sana juga ya. Nah, tapi ada itu. Kalau kepingin lihat tempatnya, ya lihat peta. Nah ini juga begitu. Lihat peta, petanya zaman itu ada begitu. Sehingga kita bisa ngerti ini loh maksudnya. Nah, jadi kalau sudah datang merah ini, cek baru kelihatan. Ternyata memang ada orang jalur merah. Dari awal, orang nggak percaya terhadap nubuatan firman Tuhan. Meskipun dia Kristen, makanya disebut murtad itu lagi. Tidak mengikuti kebenaran. Ya, jadi dia termasuk jalur merah meskipun Kristen. Ya susah itu. Makanya, ya jadi ini ada jalur merah. Nah, begitu si merah kecil ini, ya merah akhir ini sudah muncul zaman antikris, maka merah ini seluruh dunia jadi merahnya muncul. Sehingga orang yang hijau, orang yang Kristen, yang ketinggalan, wah tidak bisa bergerak dia. Pasti ketahuan dimanapun dia gitu, dan akan dibunuh kalau dia tidak menyangkal. Kalau menyangkal dikasih tanda jadi merah. Tapi kalau nggak mau dibunuh. Dibunuh. Makanya tanggal berapa itu kalau nggak salah April. Ya, itu disebutkan bahwa dibunuh. Ya, ada urutannya itu. Dibunuh di meterai yang kelima. Itu kan belum selesai di meterai yang keempat. Sampai disambung meterai yang kelima. Tuhan kami nunggu apa? Tunggu. Sedikit waktu lagi, sebab waktunya belum sampai 3,5 tahun. Ini banyak yang dibunuhin karena dia mempertahankan imannya. Dia tahu Om Filipus pernah ngajarin dulu keangkatan, jadi aku ketinggalan gitu. Wah saya akan bertahan, saya nggak mau masuk neraka. Jadi dia bertahan, bunuh sama antikris. Nah itu dikumpulin terus sampai hari terakhir. Nah di sini, di ujungnya di sini Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, yang disaksikan oleh umum. Ditulis di Zakaria ini ayatnya pas di situ ya. Zakaria pasal yang ke-14. Dan lihat di situ. Zakaria pasal yang ke-14, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Demikian. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Ya, jadi Bukit Zaitun sana. Makanya kalau saudara ke Yerusalem pasti dibawa ke Bukit Zaitun. Ini dibawa ke Bukit Zaitun. Ya, dibawa saya juga begitu. Nanti sana ada renungan. Ya waktu itu saya nggak pernah lupa itu. Loh, kok ya pas saya itu. Ya, siapa yang bawa Alkitab? Nggak ada yang bawa Alkitab. Nah, saya bawa. Oh ya Pak, baca. Ternyata saya bukan Alkitab ini, Alkitab elektronik itu loh dari HP. Saya bawa Pak. Nah, jadi saya bacakan ayatnya firman Tuhan di itu. Waktu itu memberkati Yerusalem. Di Bukit Zaitun itu. Nah, di sanalah Tuhan akan datang. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua pada waktu Tuhan datang nanti dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan.
Itu peristiwa besar, itu gempar dunia nanti. Makanya semua kepengen lihat, kenapa kok sebukit itu belah, itu terjadi peristiwa besar, geser itu gempa bumi itu pasti. Sehingga semua lihat. Nah, seluruh Indonesia termasuk orang yang di Pangandaran juga bisa lihat lewat HP itu loh. Sekarang udah canggih, dibuka, wah kelihatan langsung live streaming itu Tuhan Yesus datang, bisa dilihat seluruh dunia. Saat itu juga, detik itu juga. Nah makanya disaksikan oleh seluruh dunia ini ya. Nanti saudara baca kembalilah. Ini ayat ini dari mulai 4 sampai 5. Jadi disinilah selesai sudah. Nah, di situ langsung antikris dan nabi palsu dipegang oleh Tuhan dan dimasukkan ke neraka langsung bleng. Udah, enggak bisa, udah. Tapi iblis tidak dimasukkan ke neraka. Ditangkap, dirantai, kemudian dipenjara, dimasukkan ke jurang maut. Ya, jurang maut selama 1000 tahun. Terus ditutup, dimeterai, iblis nggak bisa keluar dari jurang maut itu. Maka Tuhan menyatakan dirinya. Dari situ si jalur merah ini semua baru sadar. Wah, pada waktu itu, oh ternyata Yesus Kristus ya dulu yang gerejanya tak rusak. Wah itu. Nanti semua lidah mengaku dan selengah lutut bertelut mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah itu pada waktu akhir itu. Nah begitu seluruh dunia, kemudian Tuhan menjadi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang berkerajaan selama 1000 tahun itu hari yang ke-7. Ya, itu denah di atas itu hari yang 7. Nah setelah hari ke-7 selesai, nanti ya ini saya nggak menerangkan ke sana, cuma sekaligus titiknya setelah 1000 tahun iblis dilepaskan, terjadi perubahan lagi. Yang jalur merah ini balik ngikut iblis, sebab di zaman kerajaan 1000 tahun nggak ada pertobatan, nggak ada. Meskipun rajanya adalah Yesus Kristus Tuhan, tidak ada pertobatan, tidak ada peralihan, tidak ada kelahiran baru, tidak ada penambahan orang diselamatkan, nggak ada. Yang sudah terakhir ya pada waktu Tuhan Yesus datang menginjakkan Bukit Zaitun, selesai. Nah itulah kenyataan peta zaman ini. Makanya waktu ini adalah waktu-waktu besar. Ini perlu dijelaskan supaya semua orang tahu. Ini sederhana. Ini yang atas ini bukan saya yang buat. Saya hanya mengambil satu bagian saja. Nah, kalau ini saya yang buat, yang digedekan ini saya buat ini. Untuk menjelaskan waktu itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ada masa pink ini, anugerah Tuhan dari lahir sampai diangkat. Sudah nggak lihat. Kemudian di jalur hijau ini harus dengan mata rohani. Ini terus rohani penekanannya, makanya orang benar akan hidup oleh iman. Kita bukan manusia jasmani, tapi rohani yang harus maju ke depan. Kalau masih jasmani ya rugi dia. Dia akan menjadi malang. Nah, sampai akhirnya diangkat dalam kemuliaan. Nah, inilah yang menjadi batas kemurahan Tuhan untuk kita siap sedia. Ya, mari saya tutup. Saya balik lagi ke prinsip depan tadi. Makanya disebutkan dia akan datang kembali. Pada waktu diangkat sudah disebutkan, yang diangkat itu nanti dia akan datang kembali. Cuma jeda waktunya panjang itulah loh, jalur hijau. Panjang, kurang lebih lah sebut saja 2000 tahun, berapa generasi itu. Saking panjangnya nanti orang bisa mengeraskan hati. Jangan mengeraskan hati, karena ini ujiannya hanya firman sama Roh Kudus yang bekerja. Tidak ada kekerasan ya. Kalau Roh Kudus didukacitakan ya dia tidak melawan, paling dia tinggalkan gitu. Ditinggalkan Roh Kudus ya udah. Nanti tinggal nunggu kapan dia menghujat Roh Kudus gitu. Ya udah selesai kalau tinggal. Ya, kalau ditinggalkan Roh Kudus,
masih punya kebenaran, masih ingat firman Tuhan. Makanya kadang-kadang orang itu begitu sadar datang lagi ke gereja. Sudah 2 tahun nggak ke gereja, datang lagi. Wah, semangat lagi. Nanti lepas lagi. Ya kalau enggak sungguh-sungguh itu bisa begitu tuh. Ya bersyukur kalau itu masih berlaku, itu anugerah. Ini diingatkan supaya kita jangan gitu. Jangan bergelombang, itu kan bergelombang. Makanya gelombang itu disadari kok sama Tuhan. Enggak apa-apa, gelombang itu wajar karena masih pakai manusia. Tapi kalau sudah pecah, wah susah. Udah gelombangnya sampai ke pantai, kan sudah nggak bisa jadi gelombang. Tapi selama gelombang itu supaya diyakinkan. Diminta hikmat sama Tuhan supaya kita bisa diyakinkan terhadap kebenaran ini, segera beralih dan jangan keluar lagi dari anugerahnya yang besar. Kita terus pertahankan untuk masuk ke jalur hijau. Jalur hijau, jalur yang terus berjalan sampai hari Maranatha. Ya ini mari kita akan lihat satu kebenaran berikutnya. Saya tuliskan, semua akan terbuka karena Dia, karena Tuhan. Jadi Tuhan yang akan membuka itu semuanya. Ya, mari kita baca di Efesus pasal 1 ayat yang ke-22 dan 23. Efesus pasal 1 ya. Di Efesus pasal 1 ayat yang ke-22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nanti baca satu perikop tentang kebenaran ini. Ini adalah doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Ini jangan pernah bimbang bahwa Dia adalah kepala. Ditunjukkan begitu, kepala gereja dalam arti rohani yang sesungguhnya ya kepala, dan kita ini tubuh. Kenapa diibaratkan gitu? Ya, supaya kita bisa mengerti. Karena tubuh itu memang tidak bisa melihat. Kan tubuh nggak ada matanya. Mana ada mata? Makanya disebut tubuh. Tubuh itu tidak dapat melihat karena tidak ada mata tubuh itu. Yang ada matanya, mata itu diletakkan di kepala. Itulah gambarannya kepala sama tubuh. Jadi matanya nggak ada supaya tubuh ini betul-betul berharap kepada kepala. Makanya di dalam bahasa rohani disebutkan di Efesus ini, Kristus setelah selesai Dia menerima segala kuasa, segala semuanya kuasa itu diletakkan di bawah kaki Kristus. Dia diberikan, Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala supaya, kepala kalau diterima oleh tubuh kan tubuhnya bisa ngelihat karena nyambung sama kepala. Jadi semua akan terbuka karena kita menerima Dia sebagai kepala gitu. Kalau enggak, yang enggak bisa lihat dia. Hal-hal rohani, rahasia rohani. Ini bahasa memang agak sukar. Tapi tulisannya begitu, saya berusaha menjelaskan. Makanya digambarkan gereja itu adalah tubuh Kristus dalam arti rohani. Bukan persekutuan gereja ya. Ini gereja tubuh Kristus. Yang tidak dihitung secara jasmani baik laki-laki maupun perempuan. Ukuran rohani, ilahi dalam proses firman dan Roh Kudus yang menjelaskan itu. Ada kaki juga ada matanya, tapi kan nggak bisa lihat. Buktinya kesandung juga tuh kakinya. Kalau dia bisa lihat kan nggak bisa kesandung. Kesandung juga itu hanya istilah aja, mata kaki, padahal matanya kaki kan nggak bisa lihat. Jadi tubuh itu tidak bisa lihat, cuma semu saja disebut ada mata kaki kan semu. Ya, jadi tubuh tidak dapat melihat, tetapi telah menyatakannya. Jadi si kepala kalau dia terima dia sebagai kepala, maka
dinyatakannya oleh roh. Nah, oleh roh itulah kita bisa lihat, gitu, bisa lihat. Tiap-tiap pribadi bisa meyakini kebenaran ilahi yang tertulis dalam firman Tuhan, lantas dibuka, apalagi dilengkapi dengan hikmat Tuhan, wah makin jelas, makin yakin. Nah, mari kita baca sekarang. 1 Korintus pasal 2, ini ayat yang terakhir. 1 Korintus pasal 2, ayat yang ke-10 lebih dulu. Ya, temukan 1 Korintus pasal 2, ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Jadi kalau nggak penuh Roh Kudus, ya nggak bisa. Itu makanya Tuhan buat Pentakosta itu kan supaya penuh dengan Roh Kudus. Dia teguhkan meskipun dia bangkit dalam kemuliaan, dia usahakan 40 hari menjelaskan, menerangkan. Terus tunggu ya buktinya. Sampai hari Pentakosta kamu dibaptiskan oleh Roh Kudus. Karena roh itu yang membuat kita bisa lihat. Kita bisa seperti nyambung dengan mata. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dia bisa tahu karena roh itu. Nah, Tuhan sudah menyatakannya. Nanti baca satu perikop. Makanya perikopnya ini disebut hikmat yang benar. Minta hikmat. Hikmat itu dari Tuhan, tidak bisa dipelajari. Itu dikasih sama Tuhan. Yang bisa dipelajari kan pengetahuan. Hikmat mah nggak bisa. Itu karena hati yang merindu. Dan dia mohon hikmat Tuhan. Nah, Tuhan turun ke hikmat. Itu Yakub pasal 1 ya. Ayat 17 disebutkan begitu. Nah, saya teruskan ayat 10. Sekarang loncat ayat yang ke-13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, oleh pengetahuan, tetapi oleh roh. Ya, itu ayat 13 mestinya ya. Nah, sekarang ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dia menganggap, apa itu? Ya kebodohan, agak nyambung sama manusia duniawi, jalur merah. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tulisannya. Jadi harus menjadi manusia rohani. Itulah Tuhan menjanjikan, harus dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan. Lantas menyadarkan kita, memang kita nggak ada apa-apanya. Hanya karena menerima dia sebagai kepala, lah kita memiliki segala sesuatu karena dia itu. Sehingga semuanya akan terbuka karena dia itu. Itu maksud tulisan saya ini begitu. Ya, ayat yang ini, yang terakhir, ayat yang ke-15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Karena nyambungkan terima kepala dia. Dia sebagai kepala. Ya. Nah, inilah kebenaran Tuhan. Kesimpulannya ada di ayat itu. Kemudian ini ada ayat tambahan untuk aplikasinya. Supaya kita mempunyai satu perbendaharaan kebenaran yang bisa meyakinkan kita memang dari awalnya begitu. Ya. Ibrani pasal 6 itu ya. Mari kita baca, ini ayat yang terakhir. Ibrani pasal 6. Ayat 1, ya ini agak panjang, sampai 8, tidak apa-apa ya. Sebagai ayat yang terakhir, saudara perhatikan. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh titik. Tinggalkan loh ya.
Sebab itu marilah kita tinggalkan. Bukan dibuang, tapi tinggalkan. Sebab ayat yang lain itu ada. Buanglah segala sesuatu yang kotor, yang berdosa, yang begitu banyak itu. Terimalah firman Tuhan. Ya, ada yang dibuang. Efesus juga menulis begitu. Buanglah sebuah hal-hal yang buruk. Itu dibuang. Tapi ini bukan dibuang, ditinggalkan. Ditinggalkan beralih. Nanti ada waktunya di ayat 2, yaitu ajaran tentang berbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Nah, kalau sudah melewati itu, ya sudah, jangan itu terus. Ditinggalkan itu, teruskan kepada perkembangannya yang penuh, gitu loh maksudnya. Nah, ayat 3, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun ia murtad lagi, tidak mungkin diperbarui sekali lagi demikian. Sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Tapi kalau nggak diteruskan sampai perkembangannya yang penuh, kemungkinan karena dia tidak tahu, dia murtad. Murtad itu meninggalkan kebenaran yang dia tidak tahu. Makanya dikasih tahu supaya jangan murtad, jangan meninggalkan kebenaran berikutnya, yang artinya perkembangan yang penuh tadi. Jangan dibolak-balingi ayat yang kedua itu, yaitu berbagai baptisan. Kalau sudah dibaptis, ya sudah, kan sudah benar. Kalau nggak benar, dibenarkan baptisannya. Ya, penumpangan tangan, ya kalau perlu dilakukan. Makanya di ayat yang dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Kalau anak orang baru, ya dimulai lagi dari ajaran baptisan, kelahiran baru, penumpangan tangan, dan seterusnya. Dasar iman Kristennya harus didasarkan. Kalau sudah, teruskan kepada kesempurnaan, gitu loh maksudnya. Teruskan. Ini jangan dipleset-pleset, karena urutannya begitu. Ya kalau enggak, dan nanti, waduh, dia jadi menghujat karena dia nggak tahu. Padahal udah Kristen lama karena nggak dituntun kepada perkembangannya yang penuh. Nah sekarang dia dibuka sama firman Tuhan. Nah, supaya kita mengerti kepada perkembangan yang penuh. Nah, supaya kehidupan kita tidak jadi murtad lagi. Ya, terus saya habiskan. Sebab, ayat 7, tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna, dan sudah dekat dengan kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Ini hujan diturunkan. Bagaikan berkat rohani, berkat firman yang turun itu untuk supaya benih itu tumbuh. Kehidupan ini tumbuh sampai perkembangannya yang penuh. Nah, kalau dia tidak memiliki tuntunan sampai ke perkembangannya yang penuh, nanti yang tumbuh jadi duri, onap. Inilah realitasnya. Kenapa dia sama-sama Kristen kok menghujat kebenaran toh? Saya jadi aneh gitu. Ada tulisannya begitu. Kalau tidak mengerti harusnya merendahkan diri dan mencari kebenaran. Karena Roh Kudus diberikan untuk membuka kebenaran yang tertulis. Jangan dirubah, jangan dikurangi, jangan ditambahin. Makanya kebenaran yang tertulis, apa itu maksudnya? Dan bagaimana cara mencapainya? Apa yang harus kita perbuat supaya bisa mengikuti tahapan-tahapan itu. Semua ada urutannya, makanya ini dituliskan oleh firman Tuhan. Kalau saudara bisa mengikuti apa yang kita sampaikan dalam firman Tuhan, sedikit banyak seperti itu ya, mudah-mudahan kita doakan ya supaya betul-betul terjadi new normal, kita terus bisa kembali lagi ibadah normal meskipun new normal. Mungkin saya bayangin nanti kebaktiannya saudara pakai masker gitu. Ya nyanyi, jadi nyanyinya harus lebih keras.
Wong nggak pakai masker aja nggak ada suaranya, tutupi masker malah nggak bersuara. Yang agak keras gitu, terus itu duduknya jauh-jauh gitu. Ya nyuno, saya belum praktek, jadi membayangkan gitu gimana itu. Ya, apa masih bisa serius apa tidak gitu. Wah, daripada ribet mending nggak kebaktian ya barangkali bisa begitu. Ya, ini adalah satu penyaringan. Mari kita bersyukur. Sebab itu saya ingatkan lagi bahwa jangan menggenapi ayat itu. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ini memang berat, tetapi itulah kebenaran Tuhan. Ya, kita bersyukur, berterima kasih karena Tuhan baik. Tapi sebetulnya kita harus terus tetap penuh dengan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus membuka semua apa yang tersembunyi. Itu adalah pikiran Kristus atas kita semuanya. Ya, kita akan akhiri dan sebelum kita masuk di dalam persekutuan perjamuan kudus, ya, mari kita naikkan satu pujian. Ya, mari kita persiapkan perjamuan kudus kita, roti dan anggur, kita sama-sama menikmati berkat Tuhan, pribadi Tuhan yang akan menyatu dalam diri kita. Kita naikkan pujian besar kasih Yesus, rela mati buatku. Besar kasih Yesus, rela mati buatku. Darahnya suci tak bercelah, telah Dia curahkan. Ampuni dosaku, sembuhkan sakitku. Betapa agung kasih Yesus, membelai perilaku. Ajaib, 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 darah Yesus menjadi sumber pertolongan. Ajaib, ajaib, darah Yesus. Sekarang ku mendapat mujizat. Ajaib darah Yesus, ajaib, ajaib. Angkatlah roti dengan tangan kanan saudara. Kita pandang kepada Kristus yang darahnya, tubuhnya dipecahkan untuk mengampuni dosa dan memindahkan kita dari maut kepada hidup. Dia akan memberikan pertolongan dalam perjuangan hidup kita supaya keluar sebagai pemenang dalam Tuhan. Ya Yesus, sekarang ku mendapat mujizat. Sekarang
haleluya, haleluya, haleluya. Angkatlah tinggi di atas kepala saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkatlah cawan dengan tangan kanan saudara tinggi di atas kepala saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara bahwa cawan ini adalah darah Kristus? Katakan darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Terima kasih Tuhan Yesus buat korbanmu di atas kayu salib. Haleluya. Yang dengan harga yang mahal Tuhan, Kau memindahkan hidup kami dari maut kepada hidup. Satu pengorbananmu yang luar biasa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biar setiap kami boleh menjunjung tinggi korbanmu, mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau, dan bukti dari kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mau hidup menurut kebenaran firman-Mu yang akan kami pakai dan kami terapkan dalam hidup ini Tuhan. Dan meyakini Tuhan apa yang tertulis di dalam kebenaran firman-Mu itu adalah perkataan Allah sendiri. Tuhan terima kasih. Bukakan setiap pribadi Tuhan, sehingga mereka juga bisa menghormati Engkau, sebab korban-Mu terlalu mahal Tuhan, untuk menyelamatkan kami, untuk memindahkan kami Tuhan dari jalur maut kepada jalur yang hidup. Buka pengertian kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang Kristen yang santai Tuhan, tetapi dalam segala sesuatu kami mau taruh Engkau sebagai kepala dalam hidup kami. Sebab kami yakin kalau hidup kami dipimpin oleh kepala, maka kami akan dibawa kepada pemeliharaan dan pembelaan Tuhan. Sekalipun kami berada di masa yang sukar Tuhan, tetapi kami yakin pemeliharaan pembelaan Tuhan terhadap roh kami, jiwa kami, bahkan tubuh kami, Tuhan akan pelihara dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami terbuka dan mengerti akan rencana-Mu yang besar Tuhan, yang ingin Tuhan menjadikan kami gereja-Mu Tuhan, jemaat yang mempunyai sasaran yang tepat Tuhan, untuk diangkat Tuhan, bertemu dengan Engkau di angkasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami meyakini apa yang tertulis di dalam kitab suci, sebab itu adalah perkataan Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami Tuhan hati yang teguh untuk berpegang kepada kebenaran-Mu, kepada firman pengajaran
mempelai Alkitabiah Tuhan, supaya kami tidak goyah dengan apapun yang boleh menimpa dunia ini, tapi kami makin hari makin tertanam di dalam kasih-Mu, dan kami makin kuat Tuhan, menempel kepada pokok anggur yang benar, supaya dari sana kami boleh hidup rohani kami, bahkan berbuah-buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih atas kemurahan Tuhan, atas hidup kami. Kami bisa di dalam persekutuan dengan Tuhan. Tubuh dan darah-Mu menyatu di dalam diri kami. Segala kepujian bagi Tuhan. Tuhan, kami berdoa dan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, yaitu saudara Eva Siatono yang berulang tahun tanggal 26 kemarin. Tuhan, juga hamba-Mu yang berulang tahun pada tanggal 29 hari. Tuhan, juga berdoa untuk Angie yang berulang tahun pada tanggal 29 juga yang sama. Juga kami berdoa untuk Salom, Tuhan, yang berulang tahun pada tanggal 29 juga. Tuhan, ulurkan tangan-Mu di arah berkat Allah, memberkati saudara-saudara kami ini dengan berkat panjang umur, lanjut usia dan sejahtera, diberi kekuatan, kesehatan dari Tuhan, dan hidup terus dalam pimpinan, penyertaan Tuhan, rohani yang bersemangat dan membara, berkobar-kobar sampai hari Maranatha nanti. Tuhan mempersiapkan mereka semuanya dengan berkat ilahi yang besar. Kami juga bersyukur saudara-saudara yang lain yang kami tidak sebut, mungkin juga yang berulang tahun, Tuhan juga memberkati, yang sakit Tuhan menyembuhkan, menyehatkan dalam nama Tuhan Yesus, dan dalam kesukaran, kebimbangan, takut Tuhan perteguhkan hatinya bahwa Tuhan pembela, pemelihara dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami akhiri ibadah kami dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami diteguhkan, dikuatkan terus sampai hari Maranatha nanti. Tuhan, kami mengucap syukur, mohon berkat Tuhan atas kami semua. Saudaraku yang kekasih, bukalah hatimu, terimalah limpah berkatnya dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga persekutuan kuasa Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin hidup mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kekasih kami. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.